Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Razak dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan berpresentasi mengenai demokrasi Indonesia. Dasarnya kita akan membahas tentang demokrasi. Secara etimologis atau secara istilah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan. Dalam konsep demokrasi yang berarti government by the people, yang artinya rakyat berkuasa. Dalam pengertian dari Henry Bimayo yang mengenai demokrasi, sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Konsep demokrasi terlahir mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung, direct demokrasi, yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengembalian keputusan. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat disederhana, hanya berbentuk negara kota sangat sederhana, hanya berbentuk negara kota polis state yang penduduknya hanya lebih kurang 300 jiwa. Selain itu, ketentuan demokrasi hanyalah berlaku bagi warga negara yang resmi dan hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk. Demokrasi juga ada kalanya redup setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat. Masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan 600 sampai 1400 Masehi dicirikan oleh struktur sosial yang feodal. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Dan pada abad pertengahan lahirlah dokumen Magna Carta atau Piagam Besar, yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris bahwa raja mengakui dan meminjam beberapa hak dan privileges dan bahwasanya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang-perang dan lain-lain. Ada dua prinsip dalam Magna Carta. Yang pertama, kekuasaan raja harus dibatasi. Yang kedua, HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance pada abad ke-14 dan puncaknya yaitu abad ke-15 dan ke-16. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena saya baru belajar tentang presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.